ingin mewawancarai Ibu. Ibu bisa tolong sebutkan nama Ibu? Oh, nama saya? Ya. Nama saya Sri Ardiningsih, biasa dipanggil Ibu Sri. Ibu, kita ingin bertanya bagaimana pola manajemen berbasis sekolah yang Ibu terapkan di sekolah ini? Nah, untuk manajemen sekolah ini tentu yang saya lakukan sebagai kepala sekolah, tugas saya adalah manajerial ya, yaitu mengatur. Pertama saya mengatur fasilitas atau aset yang dimiliki oleh SDN Budiman ini, baik itu sarana dan juga prasarana yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua itu manajemen keuangan. Namun kalau kita di SD Muhammadiyah khususnya ini kan belum memiliki atau mendapat bantuan operasional dari dinas. Insya Allah akan keluar pada awal tahun 2006. Jadi yang di manajemen sekarang itu masih keuangan yang berasal dari infak siswa. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya kebutuhan per kelas, kebutuhan kegiatan, sesuai dengan porsi dananya masing-masing. Kemudian yang ketiga, manajemen SDM, sumber daya manusianya. Gurunya pun setiap tahun itu selalu dijadwalkan ada pembinaan khususnya, baik itu khususnya untuk SD sendiri maupun secara keseluruhan di SMA. Baik itu di awal pengajaran baru, di pertengahan dan di akhir. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di lembaga ini, setiap tahunnya perlu kami melakukan analisis, baik itu analisis tentang kekurangannya apa, kemudian mengupdate kebutuhannya apa. Misalnya kalau di masyarakat sekarang kan mereka itu lebih condongnya kecenderungan mereka itu inginnya apa sih yang dihasilkan. Misalnya kan kalau sekarang ya kebanyakan orang tua itu inginnya anaknya itu lebih pada pendidikan karakternya misalnya. Ada juga yang ingin ke pendidikan keagamaannya misalnya. Ada juga yang ingin semuanya, misalnya akademisnya bagus, ya keagamaannya bagus, karakternya bagus. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu perlu kami analisis nih, kira-kira orang tua itu, kemudian siswa itu bagaimana kebutuhannya, masalahnya, ekspektasi masyarakatnya gimana, lalu nanti baru akan dirancang kira-kira yang perlu kita, yang sebelumnya belum ada, yang perlu ditambahkan apa, lalu nanti menyusun strategi secara bersama-sama dengan guru untuk menentukan. Kalau sekarang kan istilahnya ada kurikuler apa yang mau ditampilkan untuk mendukung mewujudkan apa yang keinginannya tadi, seperti itu. Kemudian kelemahannya apa? Misalnya kan sekolah kita ini kan banyak saingannya, kok setiap tahun tuh kayak ada muncul aja yang baru, yang dinilai lebih bagus, yang lebih ini kan. Nah, itu juga yang menjadi PR kita nih, kelemahan kita dibanding yang itu. Kenapa orang lebih cenderung mengambil yang itu, kenapa orang masih berpikir panjang untuk ke kita. Itu perlu kita cari tahu ini kelemahannya di mana ya sekolah kita ini. Mungkin misalnya mungkin kita kurang cepat dalam respon, kurang bagus dalam pelayanan dan sebagainya. Nah, itu nanti akan disusun nih jadi dalam kurikulum sekolah kita itu perlu adanya peningkatan kualitas
kualitas pelayanan misalnya, bagaimana cara berkomunikasi itu pembinaan SDM-nya, atau mungkin misalnya secara fasilitas kayaknya sekolah yang lain lebih menggiurkan. Kalau sekolah kita kayaknya masih terbatas nih, jadi itu bisa jadi rencana berikutnya bahwa kita perlu mengadakan ini, mengadakan itu, atau misalnya kita kurang kegiatan ekstrakurikulernya nih, kayaknya sekarang wali murid itu atau yang lagi tren-tren itu mungkin memanah misalnya, atau tilawah misalnya, seperti itu. Jadi nggak cukup hanya dengan misalnya 1 tahun pertama itu ekskulnya satu tahun kedua itu harus nambah 1, tahun ketiga itu harus nambah lagi, biar nanti menarik. Iya, menarik bahwa apa yang orang cari itu orang temukan. Iya, Bu. Apalagi kalau di wilayah Kota Mataram ini kan anak-anak itu sangat minim aktivitas fisik yang bermanfaat ya. Kalau sudah di rumah, kalau kebanyakan waktu di rumah, paling banyak itu mereka disibukkan dengan gadgetnya aja. Jadi orang tua tuh pengen sekolah itu banyak kegiatan yang menarik anak itu untuk nggak terlalu banyak aktivitas gadgetnya itu. Untuk pertanyaan kedua, prestasi apa saja yang diraih oleh sekolah siswa selama Ibu memimpin di MBS Semat ini? Prestasi siswa sudah saya bilang sangat banyak. Saya udah ini 4 tahun ya, sudah 4 tahun. Sejak awal siswa itu sudah meraih beberapa prestasi, baik itu di tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan internasional. Dan itu di berbagai bidang. Alhamdulillah di tahun kedua berhasil meraih juara 1 lomba lari maraton internasional di Bali. Itu siswa kita, sekarang dia sudah kelas, dulu waktu itu dia kelas 1, sekarang sudah kelas 4. Nah itu, dan dia tetap konsisten juara, bahkan sudah 2 kali, cuman yang kedua dia runner up juara 2 internasional juga di Bali. Atletnya, kita cabang atletnya udah ada beberapa, ada yang larinya ada yang maraton, ada yang sprint, ada renang juga, dan ada silat. Itu rata-rata sudah memperoleh medali emas. Tiap anak itu bukan cuma 1 kali, itu ada yang sampai kayak setiap ikut emas aja yang didapat, ada juga yang perunggu, ada juga yang perak gitu. Setiap tahun aja. Kalau yang disilat biasanya. Nah yang renang, karena renang ini baru 1 tahun kan, iya baru 1 tahun, dan alhamdulillah baru saja memperoleh emas, dan 1 orang mendapatkan 2 emas di 2 kategori lomba. Itu kemarin baru aja. Selain itu yang di bidang akademis juga banyak, yang bahasa Inggris, IPA, cuma sampai provinsi. Pernah ikut sampai level nasional, cuma belum lolos saja sih. Kalau yang level nasional ini orang tua masih belum terlalu memberikan supportnya karena biaya juga. Ya, biasanya kan harus keluar, selain biaya juga waktu orang tua untuk menemani itu sih. Nah itu kalau yang prestasi ini di bidang keagamaan juga udah mulai muncul, tapi sejak awal juga pernah mendapatkan bukan pas awal aja, 2 kali kita mendapatkan juara. Yang pertama juara 1 seprovinsi, ada cilik yang diadakan di TV9 se-Nusa Tenggara Barat. Itu juara 1, waktu itu siswa kita masih kelas 1. Sekarang sudah kelas 5 ya. Terus di tahun berikutnya juga dapat juara 2 kali itu se-provinsi Nusa Tenggara Barat juga, di TV9 juga.
Dan udah banyak lah yang lain juga pernah dapat juara 2, juara 3 juga di level provinsi sih. Jadi kalau ngomong juara, kalau mau ditanya berapa banyaknya, saya perlu buka data sih. Gitu. Saking banyaknya Ibu. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini, untuk mendukung kemandirian sekolah, usaha apa saja yang pernah dilakukan oleh sekolah ini? Usaha ya. Kalau usaha yang dalam bentuk bisnis gitu belum kami rencanakan karena yang pertama mungkin kami masih di keterbatasan tempat sih, karena ini gedung masih terbatas ruangannya, masih hanya untuk kegiatan belajar dan beberapa sarana pendukung lainnya. Tapi kalau untuk misalnya kayak ada kantin itu belum, tapi ya paling pengadaan seragam aja sih, seragam sekolah. Misalnya siswa yang yang mau mengganti, menambah seragamnya yang sudah kekecilan bisa tetap kami siapkan. Cuma kalau yang bisnis itu gimana sih? Berarti seragam sekolah di SD Umat ini nggak ada di toko-toko lain? Tidak ada. Kami ada kerjasama dengan penjahit, jadi kami jahit sendiri di penjahit, kami stok di sekolah. Nanti kalau orang tua mau seragam itu di sekolah gitu. Cuma belum terbentuk dalam bentuk vokasi sekolah gitu. Kemudian juga misalnya ATK, dan itu biasanya itu wajib sih setiap tahun itu yang mereka bayarkan itu adalah ATK untuk kenaikan kelasnya dan buku pelajaran. Ya paling di situ aja sih dukungan untuk dari pimpinan sekolah. Ya Ibu, lupa pertanyaan terakhirnya ini. Bagaimanakah hubungan internal antara kepala Ibu dengan Dewan Guru dan komite sekolah? Saya juga guru, jadi saya sama seperti guru-guru, berinteraksi setiap hari, ngobrolin siswa saat siswa sudah pulang atau makan bareng, ya sama aja kayak guru-guru pada umumnya. Berarti hubungan Ibu dengan komite dan guru-guru lain itu baik ya Bu? Baik dan harmonis. Masyaallah. Nggak ada pembatas. Walaupun ruangan ini ada dindingnya tetap dibuka, saking nggak boleh dibatasi. Jadi mulai saya di sini ngobrol dengan mereka yang ada di sebelah saya di samping ruangan saya. Bahkan nggak dibolehin ditutup ini sama guru-guru saya ini. Dibilang saya pakai AC sendirian. Oke, itu aja Ibu pertanyaan kita. Terima kasih banyak atas waktu yang Ibu luangkan untuk wawancara dengan Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Semoga sukses. Amin. Tugas kuliahnya semester berapa? 1 Bu. Oh, semester 1. Ya. Masih dini banget. Iya. Semangat ya. Iya, makasih Bu. Iya, jangan menyerah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin kita mewawancarai Ibu tentang masalah apa saja yang Ibu tahu atau Bapak tahu yang ada di sekolah ini. Oke, masalah banyak sih sebenarnya ya masalahnya. Tapi kan ada masalah yang diprioritaskan, juga ada masalah yang menjadi catatan gitu. Untuk masalah dalam menangani peserta didik, sepertinya semua guru juga mengalami itu. Pertama, apa ini ya? Masalahnya banyak, terlalu banyak masalahnya. Satu aja deh Ibu. Satu aja ya, terkait dengan di proses pembelajaran itu lebih ke kita menghadapi karakter anak yang berbeda. Jadi itu bukan masalah, sebenarnya itu tantangan untuk kami sebagai guru untuk mengidentifikasi kemampuan potensi anak itu seperti apa dan bagaimana
kemudian upaya yang harus kita lakukan seperti apa, soalnya kan dari semua dalam satu kelas itu tidak bisa disamakan, yaitu potensinya, sikapnya, karakternya, semuanya. Untuk pertanyaan kedua, dari kasus-kasus tersebut, bagaimana upaya Bapak atau Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Dari kasus tersebut yang menjadi upaya kita, kita selalu menggunakan asesmen awal, itu di kelas 1 dan kelas 4. Karena dalam fasenya berbeda, jadi awal masuk itu kami melakukan asesmen awal di kelas 1 dan kelas 4 untuk mengetahui bagaimana pemahaman mereka, pengetahuan mereka, karakter mereka, cara belajar mereka, kesukaan mereka, hobi mereka, dan semuanya itu kami lakukan di kelas 1 dan kelas 4. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, dari upaya yang dilakukan, kira-kira hasil apa saja yang sudah diperoleh, yang sudah didapatkan oleh siswa? Oke, dari hasilnya kami sebagai guru, karena kami melakukan asesmen awal, kita melihat cara belajarnya seperti apa, dan apakah itu audio, apakah itu visual atau audio visual atau kinestetik, itu kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan media pembelajaran dengan cara belajar anak-anak, seperti menghadirkan praktek, belajar secara langsung, kemudian menghadirkan video, kita pakai LCD, kita pakai TV smart. Itu sangat membantu kita melakukan proses tindak lanjut yang harus kita lakukan terhadap anak itu. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana hubungan kemitraan antara kepala sekolah, guru dan siswa, lalu masyarakat di sekitar? Apakah lancar, harmonis dan lain-lain? Sangat lancar dan harmonis. Kami bersama kepala sekolah juga bersinergi untuk membangun sekolah ini dengan visi dan misi yang sama. Alhamdulillah sejauh ini komunikasi, kolaborasi bersama kepala sekolah itu sangat bagus. Tidak ada yang terlalu membuat kita sungkan dan segala macam. Alhamdulillah kepala sekolah juga aware, kita juga welcome. Ketika ada apa-apa kita selalu sampaikan ke kepala sekolah. Ketika ada masalah yang harus diatasi bersama, solusi yang harus kita cari bersama, kita sampaikan ke kepala sekolah. Begitu juga dengan rekan-rekan sekolah, rekan-rekan guru maksudnya. Alhamdulillah sejauh ini karena kami juga semua masih muda-muda ya, jadi ya kami saling sharing session saat duduk bersama. Kita pun rapat juga, kita selalu mengedepankan komunikasi kolaborasi yang profesional. Dan untuk peserta didik, kami anak-anak maksudnya murid, mitra antara murid ya, kita selalu melaksanakan pembelajaran setiap hari, dan kita Senin sampai Jumat masuknya. Senin sampai Jumat. Iya, itu sampai Jumat. Kemudian untuk wali murid, masyarakat sekitar, alhamdulillah kami melakukan komunikasi yang baik. Kami ada grup masing-masing masing-masing kelas. Kemudian untuk masyarakat setempat kami terbuka. Bahkan kemarin baru ada masyarakat setempat nih, tetangga-tetangga sekolah yang mengadakan sosialisasi menggunakan aula sekolah, yang kami terima karena itu kami tidak bisa jauh dari mereka gitu. Karena kemitraan, membangun kerjasama dengan masyarakat setempat itu sangat kami butuhkan. Untuk pertanyaan terakhirnya Ibu, jikalau di sekolah ini ada suatu permasalahan baik yang berkaitan dengan siswa maupun guru, bagaimana cara sekolah menanggulangi atau mengatasi permasalahan tersebut? Oke. Untuk permasalahan yang cukup besar misalnya itu ya, pertama kita kan komunikasi, kita menyampaikan masalahnya seperti apa, runtutan masalahnya seperti apa mulai dari A sampai Z, kemudian kita akan mengomunikasikannya, kemudian kita akan mencari solusi terbaik, kemudian nanti akan dipertemukan tuh baik antara siswa yang bermasalah mungkin, atau ada masalah dengan orang tua, dan seperti itu ya. Komunikasi dan pertemuan yang paling penting, karena kan kalau kita ke komunikasi secara langsung itu berbeda tangkapan responnya ketika kita lewat chat gitu. Jadi yang paling penting adalah pertemuan dan komunikasi itu untuk mencari solusi, menyelesaikan masalah itu. Itu aja yang bisa kita wawancari.
Terima kasih atas waktunya Ibu.